Nah, hubungan kerjanya bisa PKWT atau PKWTT. Oh, baik. Jadi bisa jadi dia itu karyawan atau pekerja tetapnya dari perusahaan outsourcingnya. Oke, jadi hanya 2 layers, tapi sebenarnya dari sisi apapun sebenarnya. Bersama Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, hari ini di Talkshow Hukum kita bersama Dr. Miftahul Huda SHMH. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, ternyata waktu kita ngobrolin, ternyata beliau ini juga masa mudanya itu juga SH itu hanya Hardy Boys nih. Ternyata pecinta itu juga ya. Jadi ketahuan umurnya nanti. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, Pak, di tengah 2026 yang katanya orang membaik, ternyata tidak membaik sama sekali. Terus kita lihat bahwa kondisi pasar sekarang juga isinya outsourcing, istilahnya orang selalu ngomong disubkan. Kalau kita ngomong secara definisi, karena kita pembahasan kita tentang dilematika pembatasan outsourcing terhadap hak pekerja, kita ambil outsourcingnya dulu. Outsourcingnya dulu, Pak. Kalau didefinisikan dalam bahasa orang awam itu apa sih, Pak? Gampangannya gini, outsourcing itu pengalian sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Nah, itu gampangannya. Baik. Nah, perusahaan lain ini kan nanti dia akan memberikan jasa berupa tenaga kerjanya mereka untuk membantu di perusahaan pemberi kerja ini. Iya. Jadi istilahnya, saya butuh tenaga keamanan dong misalnya. Ya. 5, tiap hari pokoknya harus 5 nih. Jadi siapapun yang datang, pokoknya dia nggak mau tahu, pokoknya harus sudah ada standar SOP-nya, Ya. harus 5 dari mereka. Benar. Semacam itu ya, jadi ada pihak ketiga yang memberikan Benar. sumber daya manusianya ke perusahaan. Benar. Dan itu 5 dia juga bisa milih juga kan gitu. Iya. Dan benar tadi dia ndak mau tahu. Pokoknya yang penting dia harus ada 5, nggak boleh kurang gitu. Dan itu enak buat saya jadi pengusaha, karena saya nggak mikir absensi pekerja. Pokoknya kalau misalnya kurang, saya akan tegur pihak penyedia outsourcing. Buat saya sebagai pengusaha enak, Pak itu. Enak sekali. Dan ndak mikir pelatihannya kan. Iya. Nggak mikir seragam, Iya. nggak mikir apapun. Ya Benar. sudah. Yang penting dia harus bisa perform kan gitu. Itu aja. Oh, jadi itu sangat membantu sekali untuk perusahaannya atau pengusahanya Sangat. untuk istilahnya mempermudah, termasuk juga bagaimana mereka tahu bahwa pokoknya tahu beres bahwa hari ini pasti akan ada 5 nih. Iya. Gitu. Tapi buat pekerja sendiri. Kalau buat pekerja sendiri ada plus minusnya juga sebenarnya. Yang pasti kalau plusnya dia bisa fokus di situ. Jadi misal dia ngelamar ke perusahaan outsourcing yang bidang keamanan misalnya, ya dia memang kompetensinya di situ. Yes. Gitu. Jadi ya nggak kemana-mana gitu. Dan kalau untuk pekerjaan bisa ditempatkan di mana-mana. Iya, jadi mereka juga misalnya nggak akan jenuh juga misalnya, aduh nggak keluar dari perusahaan ini, tapi ketika ada perusahaan X yang mau nih geser ke sini nih, itu bisa disubkan seperti bisa itu. sekali. Dan kemungkinannya juga kan perusahaan alih daya atau outsourcing ini kan dia kerjasamanya tidak satu perusahaan. Iya. Nah, ketika nanti misalnya kurang cocok di perusahaan satu, dia bisa digeser ke perusahaan yang lain. Oh, Gitu. disesuaikan sesuai dengan danaunya, mereka diterjunkan di danau mana nih. Iya. Oh, ternyata di danau ini bosnya suka, orangnya juga suasana kerja dia juga suka. Jadi semakin optimal dia bekerja. Ya. Gitu. Kan karakteristik perusahaan bisa jadi macam-macam. Dia kadang butuhnya yang garang gitu ya, Iya, yang biar iya. takut karena memang faktor keamanannya diutamakan. Iya. Ada yang faktor pelayanan yang diutamakan. Ramah, gitu. service excellence bagus, walaupun dia gede tapi menyapa dengan Menguasai produk knowledge-nya juga. Nah, itu macam-macam gitu. Jadi kalau memang butuhnya seperti apa ya sesuaikan karakternya. Pertanyaan saya nih, Pak. Orang kalau udah di outsourcingin kerja di situ, Iya. terus si bosnya tertarik nih, bisa dijadikan pekerja tetap nggak? Bisa jadi sering juga terjadi seperti itu karena dan enggak ada salahnya juga ya. Iya. Tinggal nanti si pekerja itu mengundurkan diri dari perusahaan asalnya, kemudian dia apply ke perusahaan pemberi kerjanya. Ini kayak semacam intern tapi yang dibayar, terus mereka dipantau juga. Iya. Oke pun akhirnya mereka bisa diambil oleh perusahaan yang bersangkutan. Bisa jadi. Nah, ngomong soal dilematikanya nanti kita akan bahas dengan orang yang lebih paten lagi ya. Tapi yang pasti hari ini kita boleh ngajak Clickers untuk interaksi dengan kita nih di TikTok @clickfmsby. Jadi silakan ada TikTok chat di sana, tinggal ditulis saja atau ke WA kita, wawa kita ya 082297971005. Saya ini tipikal orang yang tag team. Saya akan tag teamkan kepada orang yang kompeten gitu. Saya mah kurang kompeten. Dokter Ninda silakan gitu.
tag timnya gini dong. Ini It's sama Lita ini. Silakan. Aduh, maaf ya, tiba-tiba macet. Maaf ya, Bapak Dokter Huda. Jadi kenapa saya ngotot banget harus datang? Karena mungkin ini terakhir sebelum Pak Huda pelatihan ya. Karena bisa jadi ya. Karena kebetulan Clickers Pak Huda ini masuk begitu ya di apa sih istilahnya? Tes akhir atau apa ya? Seleksi akhir ya, sudah seleksi akhir. Selamat sekali lagi. Insya Allah kalau semuanya lancar, beliau akan menjadi hakim hubungan industrial, betul? Hakim ad hoc hubungan industrial. Hakim ad hoc hubungan industrial. Oke, mari kita lanjutkan. Judulnya adalah dilematis, gitu ya. Karena memang outsourcing itu nggak tahu kenapa orientasinya orang kalau dengar outsourcing itu adalah bahwa perusahaan tidak mau ribet, perusahaan tidak mau terikat membayarkan ini itu gitu, sehingga bawaannya jelek aja. Sebenarnya sejelek itukah atau ada good point-nya dari outsourcing? Oke. Bagi tenaga kerja maksud saya. Ya, sebenarnya begini, kalau bagi tenaga kerja memang outsourcing ini di sisi lain ada menguntungkan dalam artian bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan alih daya ini dia bisa dengan mudah menempatkan pekerjanya ini ketika kurang diterima di tempat pemberi kerja. Jadi dia nggak langsung nganggur, dia bisa ditempatkan di tempat lain, digeser ke tempat lain. Misal nih perusahaan alih dayanya security misalnya, dia di perusahaan A pemberi kerja ini dia kurang cocok perusahaannya, minta ganti. Nah ini kan kalau bukan outsourcing dia pasti berhenti dong kan gitu. Tapi di perusahaan outsourcing bisa jadi nanti dia digeser ke perusahaan yang lain. Gitu. Itu menguntungkan bagi perusahaannya karena tidak perlu menerima karyawan yang tidak sesuai sejalan begitu mungkin ya. Dari bisa sisi perusahaan ya. Begitu. Kalau dari sisi karyawan dia bisa langsung kerja lagi di perusahaan lain. Tidak ada jeda. Ditempatkan di tempat lain kan. Tapi begitu. Karyawan outsourcing dengan karyawan tetap. Menurut Pak Huda, secara posisi mereka equal atau mereka berbeda dari sisi hukum ya? Sebenarnya gini, kalau kita bicara outsourcing itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau outsourcing itu kan perjanjian antar perusahaan sebenarnya. Betul. Antar perusahaan dengan perusahaan. Nah, di dalam perusahaan alih daya sendiri, perusahaan penyedia pekerjanya sendiri, itu mereka ada hubungan kerjanya juga. Nah, hubungan kerjanya bisa PKWT atau PKWTT. Oh, baik. Jadi bisa jadi dia itu karyawan atau pekerja tetapnya dari perusahaan outsourcingnya. Oke, jadi hanya 2 layers, tapi sebenarnya dari sisi apapun sebenarnya sama kalau kita bicara outsourcing. Kecuali kalau kita membandingkan PKWT dengan PKWTT itu baru berbeda begitu. Sekarang kita bicara hak dan kewajiban deh. Bagi karyawan outsourcing, apa hak dan kewajiban yang mereka miliki? Kalau secara umum hak dan kewajiban, haknya ya, hak dulu ya. Haknya, kalau kewajiban sama lah, dia harus bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau haknya itu ada tambahan. Kenapa? Karena ada tambahan karena bisa jadi pekerja outsourcing ini dia bekerja di tempat yang sama meskipun perusahaannya nanti ganti. Contoh misal begini, ada perusahaan ya, perusahaan yang kemudian dia basicnya untuk pengadaan outsourcingnya itu tahunan, ya per tahun anggaran. Nah, ketika di tahun anggaran itu dia mengadakan lelang untuk pekerjaan itu, perusahaan A yang menang nih ya, kan ada nih pekerja di situ, misalnya cleaning service ya kan. Nah, kemudian setelah 1 tahun berlalu, ya kan lelang lagi tuh, bisa jadi perusahaan B yang menang. Tapi perusahaan yang pemberi kerjanya nggak mau ganti, biar nggak ngajarin lagi. Nah, kalau seperti itu harus ada perlindungan bahwa si pekerja ini haknya tetap dilanjutkan oleh perusahaan yang baru. Begitu, meskipun udah ganti perusahaan outsourcingnya. Nah, itu dia. Walaupun sudah ganti, berarti boleh? Boleh, kan memang tadi per tahun anggarannya, tergantung siapa yang menang. Artinya begini, kalau saya under perusahaan outsourcing A, gitu ya. Kemudian saya kerja nih di Click FM misalnya. Kemudian Click FM tidak memperpanjang kontrak dengan perusahaan A. Terus saya bisa pindah ke perusahaan B? Bisa. Selama memang masih ada terus pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Oh,
Gitu kan, kalau cleaning service kan nggak mungkin berhenti kan. Yes, Kebersihan tapi nggak saya mungkin on berhenti. behalf perusahaan A, atas nama perusahaan A, Ganti atau perusahaan B. perusahaan B. Iya. Dan kalau saya mau keluar, berarti saya harus keluar dulu kan dari perusahaan A. Keluar Dan otomatis. berlakulah terms and conditions seperti kita karyawan keluar pada umumnya. Ya. Oh, I see. Dan nanti bergabung ke perusahaan B. Gitu. Yes. Dan itu yang dilindungi sekarang. Jadi hak itu yang dilindungi. Jadi dia gak kemudian keluar seolah-olah baru, ndak. Jadi Yeah. ini jalan terus. Oke. Bagi karyawan outsourcing, bukan nggak mungkin seperti kata Pak Huda tadi, dia akan ketemu dengan perusahaan yang sangat menghargai kompetensinya dan lain-lain gitu misalnya. Begitu dia keluar, apakah juga dia otomatis masuk ke perusahaan B atau dia harus harus jeda dulu begitu untuk masuk perusahaan B? Karena begini, seringkali kita baca di media sosial ya, ketika orang dia mengajukan resign karena ternyata mungkin kompetensinya lebih dihargain di perusahaan berikutnya, perusahaan lainnya gitu ya, seringkali dipersulit. Itu manusiawi sebenarnya. Kita sebagai pemberi kerja itu manusiawi gitu. Tapi itu bagaimana kalau menurut hukum? Sebenarnya gini, ini ada dua hal ya. Yang pertama kalau dikaitan dengan perusahaan outsourcing, pada umumnya itu perjanjian kerjanya itu memang PKWT. Kenapa? Karena tadi dia kontraknya dengan perusahaan pemberi kerja itu juga terbatas. Misal tadi kontraknya 1 tahun, ya sudah, ini perjanjian kerjanya juga sama 1 tahun, menyesuaikan dengan kontrak pemberi kerjanya. Perusahaan outsourcing nih ya, kontrak dengan pemberi kerja. Saya butuh nih selama 1 tahun ke depan. Nah, perjanjian kerjanya si perusahaan outsourcing dengan pekerjanya, yang ikut itulah kan gitu, ya kan? Jadi otomatis sudah selesai. Bukan model resign karena memang habis jangka waktunya. Mostly begitu. Ya, itu kalau yang outsourcing. Tapi Yeah. kalau yang tadi harus resign dan seterusnya, itu umumnya sih PKWTT ya. Jadi pegawai tetap yang kemudian harus resign dulu, itu seperti itu. Kalau mereka mau resign dan ternyata perusahaan karena tahu potensinya begitu ya, dan karena tahu bahwa dia diincar sama perusahaan yang menggunakan jasa mereka, itu bisa nggak sih perusahaan itu menahan-nahan gitu? Sejauh mana perusahaan bisa menahan karyawan yang ingin mundur Ya. gitu? Secara hukum sebenarnya tidak ada kewenangan perusahaan untuk menahan itu. Karena pilihan pekerja untuk bekerja lebih baik itu adalah hak konstitusional. Dia memiliki hak untuk memilih pekerjaan. Yes. Dia tidak boleh dihalang-halangi. Nah, perkara memang misal ada yang sesuatu yang harus dilaksanakan, ya itu harus dilaksanakan. Misal nih sudah tanda tangan terkait dengan pelatihan tertentu. Ya kan? Nah, pelatihan tertentu itu biasanya ada masanya. Setelah mengikuti pelatihan ini harus tetap di sini sekian lama. Iya, Nah, itu harus dijalanin. Betul. Begitu. Sama seperti outsourcing ini untuk jasa keamanan, begitu kan? Biasanya ada pelatihan gitu ya di Polda. Nah, setelah Iya. pelatihan itu biasanya dia nggak bayar, yang bayar perusahaannya. Benar. Dan karena itulah biasanya diikat gitu sampai berapa tahun. Sampai lunas biasanya. Bicara tentang lunas. Kalau kita bicara tentang perusahaan outsourcing, sekali lagi tergantung pemberi kerja, begitu kan? Kalau ada pemberi kerjanya maka bisa jalan. Tapi kalau enggak. Ketika hitungannya adalah sampai lunas, bukan nggak mungkin ada jeda waktu kan? Hitungannya bagaimana tuh Pak Huda? Biasanya sudah diperhitungkan. Jadi sudah perhitungan di awal. Misal pelatihan Gada Pratama misal gitu ya, dibayar dulu oleh perusahaan outsourcing. Nanti sudah diperhitungkan ini kontraknya berapa lama. Misalnya 1 tahun, 12 bulan, berarti sudah dibagi 12 saja gitu. Jadi cicilannya setiap bulan sekian, misal seperti itu. Cicilan harus dibalikin gitu maksudnya? Uangnya kan dibayar, dipotong. Oh, dipotong gaji. Dipotong gaji, Oh kan? iya benar. Jarang ya ada perusahaan ikhlas ya bayarin, baru ingat saya. Terus Clickers, jangan lupa Clickers bisa komen atau kita berdiskusi gitu ya. Silakan bertanya di kolom chat TikTok @clickfmsby atau ke WhatsApp-nya Click FM 0822 9797 105. Nah, sekarang kita bicara karakteristik.
Oke. Karakteristik dari karyawan atau perusahaan outsourcing, dari perusahaannya dulu kemudian karyawan, sehingga kita tahu gitu ini definisinya apa dan perbedaannya dengan yang bukan outsourcing. Oke. Yang pertama ini kan gini, 26 terbaru yang mengatur outsourcing. Sebelumnya sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya sampai dengan kemarin baru-baru ini itu sebelum Permenaker yang baru itu pengaturan outsourcing nggak ada. Oke, pengaturan outsourcing nggak ada. Jadi dulu sebelum Permenaker ini semua pekerjaan itu bisa di outsourcingkan. Oh iya, sampai demo buru-buru begitu ya. Jadi memang nggak ada, aturannya udah dihapus waktu itu dengan Cipta Kerja dan belum ada aturan terbaru. Sehingga semua bidang pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Yang sebelumnya ada bidang-bidang khusus begitu Ya. yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kemudian Cipta Kerja menghapus itu. boundaries itu semua. Kemudian Kemarin tanggal 30 April, satu hari sebelum May Day, itu ditetapkan Permenaker itu sebagai kado buruh bahwa atau kado pekerja bahwa sekarang sudah dibatasi lagi. oh ya, Gitu. apa saja? Nah, pembatasannya sebenarnya hampir sama dengan yang dulu ada 5 ya, keamanan, kebersihan, catering, kemudian antar jemput pekerja ya, sama bidang tertentu, bidang perminyakan, pertambangan dan ketenaga listrikan. Tapi ada satu yang baru, Apa itu? pelayanan penunjang, layanan penunjang. Nah, ini dilematisnya sebenarnya. Apa itu definisinya? Nggak ada, sayangnya nggak ada definisinya. Itu yang akan jadi masalah besar itu. Aduh maaf ngakak. Apa itu definisinya? Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah pasal 64 yang sudah dihapus dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu di pasal 64 itu penjelasannya ada istilah jasa penunjang. Dan jasa penunjang itu ya yang 5 itu. Oh balik lagi 5. Yang 5 itu jasa penunjang. Nah, sekarang jasa penunjang dimasukkan jadi yang ke-6. Kan bingung jadinya. Penjelasan pasalnya jasa penunjang itu adalah 5 ini. 5 itu. Oke, kemudian di Permenaker peraturan 7 yang Permenaker baru ini ini masuk yang ke-6. masuk ke-6 Tanpa definisi. tanpa definisi. Menurut Pak Huda sebagai ahli ketenagakerjaan bisa dimasukkan kemana ini? Ya ini yang susah kan gitu. Ini yang susah karena ya itu kalau kita bicara ngikut yang lama ya justru 5 itu definisinya. Harusnya 5 itu saja 5 gitu. itu. Artinya sifatnya tertutup bukan terbuka begitu. Iya, begitu ada ini yang baru penunjang ini jadi agak ya terbuka untuk interpretasi seperti Iya, apa betul. penunjangnya. Sama lah seperti undang-undang lainnya Ya. yang sebenarnya sifatnya terbuka tapi terlihat tertutup. Tapi Pak Huda sebagai ahli ketenagakerjaan yang membaca banyak sekali aturan-aturan. Ini tuh kalau menurut Pak Huda pribadi, sekali lagi menurut keilmuan Pak Huda yang selama ini bergerak situ, sarana penunjang itu kira-kira itu sebenarnya ditujukan untuk apa? Lain penunjang sebenarnya kan begini, ini mungkin ya kalau kita lihat karena memang penunjang ini kan luas sekali, Betul. tidak bisa didefinisikan satu persatu sehingga coba dibuka seperti itu. Ya. Nah, harapannya ke depan memang ada batasan lagi dari penunjang itu karena tidak mudah memang menetapkan yang mana yang core bisnis, yang mana bukan core bisnis. Pasti. Dulu sempat core bisnis itu harus ditentukan oleh asosiasi begitu ya, asosiasi terkait dengan bidang usahanya. Tetapi itu juga tidak sepenuhnya jalan begitu. Core bisnisnya itu yang bagian mana saja. Nah, itu yang susah menentukan. Bahkan itu memang banyak perdebatan soal itu. Kapan dikatakan itu sebagai penunjang, kapan dikatakan sebagai core bisnis. Jadi sebenarnya nggak usah pakai Permenaker ini pun sebenarnya sarana penunjang tuh sudah debatable dari zaman dulu. Ya justru itu waktu itu yang dimaksud penunjang itu ditentukan 5 itu. Kalau dulu lebih jelas sebenarnya. Nggak berhenti di 5 itu. Yes. Kan itu tertutup begitu ya, udah nggak kemana-mana kan. Kalau keamanan, layanan keamanan ya security Ya sudah sudah, pasti, arahnya cleaning ke sana, service sudah pasti begitu, itu. Kalau ini kan masih susah gitu loh. Dulu 5 itu sebagai sarana penunjang. Kalau sekarang 5 plus sarana penunjang. Plus layanan penunjang. Layanan penunjang. Apa ya Pak Huda kira-kira? Arahnya kemana kalau menurut Pak Huda pribadi? Bisa banyak nanti, bisa banyak. Contoh? Contoh misal anggaplah ini
perusahaan produksi begitu ya, perusahaan produksi. Nah, kemudian penunjangnya itu bisa jadi dia nanti di bagian humas misalnya begitu. Oh, wow. Kan nggak kaitan dengan produksi, Oh, I see. ya kan? Ya. Kaitannya bukan ke produksi. Akan lebih luas lagi dong Nah, itu yang bisa jadi nanti debatable gitu. Jangan-jangan ini permainan kata sebenarnya. Nah, Nggak boleh ya. interpretasi sih sebenarnya. Jadi dan itu nanti tergantung dari perusahaannya. Kalau misal begini, perusahaan penjualan nih, penjualan mobil misalnya ya, Core bisnisnya adalah jualan. betul. Jadi marketingnya nggak boleh outsourcing. Oh, karena itu core Core bisnisnya bisnisnya dia. Tapi bisa jadi marketing ini akan menjadi penunjang kalau core bisnisnya dia produksi, kan gitu. Oh, ya. Artinya selama tidak berhubungan dengan main bisnis, Nah, penentuan main bisnis itu nanti tergantung izin. Kalau tergantung izin bisa nggak? ya permasalahannya kan begini, kan memang sebenarnya harus digambarkan nih proses bisnis prosesnya kan digambar. Nah, gambaran bisnis proses ini kan bisa macam-macam nanti, gitu loh, bisa macam-macam. Loh, saya nggak di sini, ini bukan masuk, ini nggak masuk. Gitu. Atau begini, kita ambil contoh misalnya klinik, gitu ya, klinik rumah sakit. Oke. Layanan penunjang kalau tidak ada batas, maka kita bisa katakan bahwa misalnya even cleaning service yang tahu cara membuang limbah medis pun itu adalah jadi satu begitu, merupakan satu rangkaian dengan main bisnis. Kita kan bisa bilang begitu ya? Ya. Makanya kalau dengan pendefinisian yang tadi yang tertutup tadi kan enggak masalah. Ketika ini masuk bisnis pun ketika itu ditentukan boleh untuk outsourcing boleh kan gitu. Nah, kalau yang ini agak beda begitu. Wow, ya. Dan bahkan tidak bisa digambarkan pun tidak bisa karena tidak memiliki kepastian hukum gitu ya. Ya, kan memang iya klinik ya misal tadi ya contohnya memang salah satu prosesnya itu adalah pembuangan kan? limbah untuk sampai dengan itu kan ya, dulu limbah sampai medis hilir, kan begitu iya. ya. Limbah medis ketika ditangani oleh cleaning service misalnya sebagiannya itu bisa tidak masuk dengan pengecualian tadi kan begitu. Tapi kan jelas. Iya, betul. Jelas memang masih di dalam konteks layanan kebersihan. Nah, beda dengan yang tadi. Itu yang agak membingungkan. Sebenarnya sudah agak bagus juga. Apapun itu ya, ini kemajuan memang. Ini kemajuan dengan memunculkan kembali yang 5 itu sudah hal yang positif ya. Apa bedanya kemudian 5 dimunculkan tapi ada 1 yang dibuka? Begini, Menurut Pak Huda. kalau 5 dimunculkan 1 dibuka, balik lagi 1 ini kan setidaknya tetap harus penunjang. Kalau yang sebelumnya apapun mau core lebih bisnis bahaya. pun nggak apa-apa. Lebih bahaya. Lebih begitu ya? bahaya, sangat berbahaya sekali. Gitu. Sebenarnya apa sih keuntungan perusahaan pakai layanan outsourcing? Dari segi perusahaan yang pasti pertama dia nggak ribet dengan yang bukan core bisnisnya. Oh, I see. Misal nih perusahaan produksi produksi motor misalnya ya, atau produksi sepeda gitu ya, dia kan nggak perlu ngajarin orang untuk jaga keamanan, nggak perlu ngajarin orang untuk bersih-bersih, nggak perlu ngajarin cairan ini untuk bersihan ini, nggak perlu. Betul. Sama seperti ini kalau kita bicara security, itu kan diwajibkan mereka harus ikut pelatihan tertentu begitu ya. Kalau perusahaan direpotkan sampai hal-hal seperti itu, niscaya HRD akan nggak maksimal juga begitu ya. Benar kan? Iya. Oh iya, I know. Terus Tapi ada juga sih perusahaan yang memutuskan ambil resiko itu. hulu sampai hilir gitu ya. Semuanya. Luar biasa. Karena ya itu tadi seperti yang sebelumnya. Jadi bisa jadi dia lebih aman, merasa aman ketika dia adalah pekerjanya sendiri. Betul. Gitu. Misal ini keamanan yang cukup vital begitu ya. Ini kan kita agak was-was ketika orang siapa nggak kenal dia kan gitu. Terutama juga berhubungan sama rahasia perusahaan, gitu ya. Itu Seringkali ya sudah jadi satu saja gitu. Karena kalau bisa nggak sih karyawan outsourcing? Kalau saya karyawan outsourcing, saya perjanjian saya hanya kepada perusahaan saya kan. Apakah saya juga harus melibatkan diri dalam perjanjian dengan perusahaan yang pemberi kerja
Nggak. perusahaan outsourcing saya, tidak kan? Jadi artinya kalau seandainya ada klausula misalnya dilarang untuk membocorkan rahasia perusahaan, saya terikat tidak? Secara hukum sebenarnya enggak. Oke. Tetapi balik lagi membocorkan itu kan sebenarnya sifatnya umum. Oh iya, Tidak enggak hanya karyawan iya saja. sih. Jadi misalnya kalau perusahaan punya klausula-klausula detail gitu yang biasanya untuk karyawannya, maka harusnya dia tidak mengikat saya, Enggak. gitu. Hanya mengikat perusahaan. Karyawannya saja. Iya, karyawannya saja, dan kecuali apabila diperjanjikan dengan perusahaan outsourcing ini, begitu kan? Itu pun Atau tidak? tidak secara otomatis ya. Oh, I see. Gitu kan harusnya dia perjanjiannya individual. Gitu. Jadi artinya kalaupun saya digugat nggak ada dasarnya ya, karena ini perjanjiannya antar mereka berdua dan Iya. tidak mengikat saya, begitu? Iya. Dalam perdata terutama pun gitu. terutama perjanjian begini ya, yang lebih pas mungkin perjanjian yang ada klausul non kompetisi ya. Non kompetisi. Contoh. Jadi perjanjian non kompetisi itu dia biasanya nih karyawan itu tidak boleh bekerja pada perusahaan yang sama selama sekian tahun setelah berhenti. Oh, ada yang begitu. Ada perjanjian non kompetisi. Terus apa haknya? Nah, perjanjian non kompetisi ini memang masih debatable, tapi beberapa kasus itu dimenangkan, perjanjian itu dianggap sah, boleh non kompetisi itu. Dengan Jadi misal saya punya kompensasi. perusahaan nih ya, saya punya perusahaan pembuatan tas begitu ya. ya. Perjanjian non kompetisi dengan karyawan. Jadi karyawan ketika resign selama anggaplah 2 tahun atau 3 tahun dia nggak boleh kerja di perusahaan tas Apa dasarnya? karena akan banyak meniru dari yang Tahu. Iya ya. non Dari kompetisi. situnya Nggak kami. apa-apa, kebebasan berkontrak secara perdata. Oke. Tapi kan selama tidak ada kompensasi kepada karyawan, karyawan berhak untuk menolak menandatangani. Kan itu masuk di dalam perjanjian Oh, kerja. perjanjian awal. Perjanjian kerja Oh, di awal. gini, saya jadi ingat. Kemarin tuh ada seseorang mahasiswa juga sebenarnya bertanya, Bu, saya tuh mau resign dari perusahaan saya, tapi tiba-tiba saya disodorin surat seperti, menurut saya seperti ancaman, dia seperti itu, non kompetisi itu tadi. Tapi dia bukan di awal, tapi diberikan sesaat setelah dia menyerahkan surat resign. Itu boleh tidak, Pak Huda? Kalau perjanjian kembali lagi ke kesepakatan ya, kalau dia sepakat ya enggak apa-apa. Oke. Tapi dia bisa nolak kalau di situ. Boleh ya, Posisinya karena nggak ada tidak masalah. mengikat di awal, Ya. begitu ya? Oh, baik. Oke, apakah ada pertanyaan, Pak Produser? Silakan. Tidak. Oke, mari kita explore lagi tentang Permenaker. Apalagi yang Pak Huda temukan dari Permenaker 2026 ini? Ada beberapa norma yang hilang ya. Kalau dulu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang sebelum diganti, itu ada ketentuan ketika beberapa aspek, beberapa hal itu dilanggar, ya, khususnya terkait dengan perjanjian dan seterusnya, itu hubungan kerjanya beralih. Jadi yang awalnya hubungan kerja itu terjadi antara pekerja dengan perusahaan alidaya, beralih menjadi pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. Bagaimana ininya? Jadi Prosedurnya? kalau misal di dalam perusahaan alidayanya ini misal dia tidak memiliki perjanjian kerja dengan pekerjanya, ya, Bisa? tidak ngecek itu, bisa, itu nanti beralih. Itu ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan dulu. Nah, itu nggak diadopt di Permenaker sekarang. Artinya gimana? Nah, di Permenaker sekarang itu yang diadopt hanya sanksi administratif saja. Jadi ketika misal anggaplah perusahaan pemberi kerja ini minta pekerjaan di luar dari yang 6 tadi. Dia memasukkan outsourcing untuk core bisnisnya dia. Oke. Iya. Which is itu nggak boleh? Nggak boleh. Nah, di Permenaker ini hanya sanksi administratif. Jadi si perusahaan pemberi kerja ini nanti dapat teguran sampai dengan pembatasan produksi. Teguran sampai dengan Begitu. pembatasan produksi. Bisa sampai pencabutan izin. Oh gitu. ya? Ya, tapi nggak ada yang tadi beralih, tadi nggak ada. Apa sih ini ya? Apa ini namanya ya? Implementasi baiknya itu apa dari dicabutnya itu aturan tentang itu? Tidak diakomodirnya itu. Sebenarnya tidak diakomodirnya itu ya agak kurang melindungi juga sebenarnya. Maksudnya kurang melindungi begini. Kalau sekedar teguran ya itu tidak terlalu berimplikasi kepada pekerja.
Gitu. Tapi kalau ada yang peralihan tadi, ini kan benar-benar hati-hati nih kan gitu. Iya. Jangan sampai perjanjian alidaya ini ada pelanggaran gitu. Jadi tidak sekedar sanksi administratif saja, tapi hubungan kerjanya bisa beralih. Apa untungnya untuk karyawan? Dia otomatis demi hukum berubah, bukan? Karyawannya diuntungkan. Iya. Tapi yang harus waspada itu justru si Perusahaannya. perusahaan outsourcing ini dan Perusahaan perusahaan pemberi kerja. kerjanya. Oh, paham saya. Jadi kalau nggak hati-hati, malah karyawan outsourcing yang rencana dia itu untuk memperingan justru akan menjadi ininya Karyawannya dia gitu. dia, Iya, jadi karyawannya dia. dalam hukum. Kalau apa saja karyawan harus tahu bila mana. Itu statusnya kalau berubah. misalnya perjanjiannya itu nggak jelas antara karyawan ini dengan perusahaan outsourcingnya. Kalau perjanjiannya nggak jelas. Nggak- dulu Contoh. misalnya nggak tertulis, nggak ada perjanjian tertulisnya, kemudian tidak dimuat persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kerjanya, itu bahaya. Makanya dulu, tapi banyak yang nggak tahu juga sebenarnya. Makanya itu Banyak yang nggak pentingnya tahu, kita banyak yang nggak kasih tahu. Tapi sayangnya itu sudah Cabut. dicabut. Dan itu tidak diakomodir sekarang. Tidak ada sanksi seperti itu. Memang sanksi itu agak ini ya, agak kurang proporsional juga sebenarnya. Itu. Kalau lebih bagus sebenarnya sanksi itu diterapkan justru pada pemilihan yang tadi, yang core business tadi. Gitu. Jadi biar nggak main-main kan gitu. Ya. Pembatasan itu benar-benar dipatuhi karena sanksinya tidak hanya sekedar administratif tapi juga peralihan hubungan kerja. Ya, ya. Idealnya begitu. Idealnya. Jadi pemberi kerja pun tidak bisa main-main Tidak gitu asal-asalan, ya. Tidak asal-asalan. begitu. Loh, tapi kalau seandainya terjadi nih, saya karyawan outsourcing A, kemudian kontrak kami tidak jelas. Kemudian perusahaan outsourcing A ini bekerja sama dengan pemberi kerja begitu. Karena kontrak yang tidak jelas ini, kalau yang sekarang terjadi, apakah bisa saya kemudian dianggap sebagai karyawan dari pemberi Nggak. kerja? Kalau sekarang nggak bisa Sekarang begitu. udah Kalau nggak. dulu mungkin. Dulu ya. Bukankah itu artinya posisi saya justru bahaya Siapa ini? setelah Permenaker ini? Karena harusnya kan saya dilindungi. Sekarang lebih ke arah administratif aja. Jadi perusahaan outsourcingnya juga akan kena sanksi kalau dia tidak menjalankan kewajibannya. Kemudian kalau yang soal menyalahi yang tadi yang 6 bidang tadi itu perusahaan pemberi kerjanya yang kena sanksi. Harusnya juga perusahaan outsourcingnya kena juga harusnya yang kalau melanggar 6 tadi. Duh, kok bisa? Jadi kan kesannya begini. Saya misal pemberi kerja nih, perusahaan pemberi kerja. Saya minta dong karyawan outsourcing untuk core bisnis saya. Nah, kalau perusahaan outsourcingnya mengiyakan, dia nggak kena. Harusnya kan sama-sama kena nih. Oh, iya. Gitu loh. Karena dia memfasilitasi pelanggaran itu, begitu. Kan dia mengiyakan. Oh, Harusnya iya. sama-sama jaga nih. Oh, nggak bisa Pak kalau itu kan gitu. Itu harusnya, tapi sanksi itu hanya ada di perusahaan pemberi kerja. Oh, berarti lebih baik jadi perusahaan outsourcing ya? Ya, tapi ada juga sanksinya di perusahaan outsourcing ketika Apa contoh? dia menyalahi misalnya tidak mencatatkan perjanjiannya ke Disnaker, itu ada sanksi-sanksinya. Jadi mulai sekarang clickers kalau memang ada yang bekerja di perusahaan outsourcing semuanya harus jelas. Apakah karyawan outsourcing ini juga dapat hak BPJS misalnya? Ya. Dapat Di Permenaker yang baru itu wajib dan sudah harus diperjanjikan juga di dalamnya. sampai dengan kontraknya selesai. Ya minimal itu kan. Ya, nanti akan diperpanjang ketika dia tetap bekerja. Gitu. I see. Jadi hak-hak mereka adalah sebagai karyawan outsourcing dapat perlindungan, Iya. begitu ya. Terus kemudian dapat THR dapat, THR dapat. Oh, oke. hak cuti juga dapat. Hak cuti juga dapat. Ya, hak secara umum sebagai Tenaga kerja. pekerja itu dia dapat. Dapat. Kemudian perusahaan yang menggunakan jasanya dia punya kewajiban untuk Untuk memastikan itu juga bahwa di perjanjian itu sudah ada itu semua.
Oh, I see. Berarti bukan urusan dia. THR diserahkan atau apa bukan urusan dia, begitu ya? Ya, itu tanggung jawabnya perusahaan alih daya, perusahaan outsourcingnya, tapi hanya memastikan bahwa itu ada. Kalau seandainya pemberi kerja lalai untuk memastikan itu, kemudian karyawan outsourcingnya ternyata tidak dikasih THR, itu berimplikasi tidak? Enggak, tapi tetap tanggung jawabnya tetap di perusahaan outsourcingnya. Oh, baik. Ini nih ada pertanyaan nih, kalau outsourcing dibatasi terlalu ketat, apakah perusahaan akan mencari celah lain yang justru merugikan? Ya. Ya, itu tadi yang kita bicarakan Merugikan pekerja, betul. ya. Kemungkinan celahnya sudah ada, Ya, sudah melalui kelihatan. ini ya. Iya. Dari poin ini saja sudah ada celahnya, Sudah ada begitu celahnya, meskipun ya kita belum bisa benar-benar explore ya, dan kejadiannya belum banyak ya, karena baru ini ya. Tapi itu ada potensi celahnya di situ. Ini menjadi celah manakala dibiarkan liar, Ya. begitu ya interpretasinya. Tapi kalau seandainya nanti tiba-tiba ada ada revisi or something yang menyatakan bahwa yang dimaksud tuh adalah ini loh gitu. Pelindung tuh cuma 3, berarti itu nggak terbukti ya. Benar. Celah itu sudah tertutup ya Pak Huda. Saya nunggu itu. Iya, gimana pun juga ya Pak Huda karena nanti kan menyelesaikan sengketa juga ya. Dan bingung juga kan begini, kalau itu tidak ditentukan dan kembali lagi ke belakang, ujungnya 5 yang tadi kan gitu. Kembali lagi. Jadi ini muter aja itu seperti lingkaran setan. Itu gampangannya kalau kita secara gampang menginterpretasikan ya sebenarnya tetap 5. Kenapa ya? Karena ketika dicari definisinya balik Belum ke 5 tadi. Oh, definisinya sudah katanya belum ada definisi. di penjelasan pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oh iya. Kan balik lagi ke 5 tadi. Jadi ujungnya sebenarnya 5. Gitu. Terus 6-nya untuk apa? Untuk kembali ke 5. Jadi sama kayak ini. Yang ini istri pasal 1 pasal 2 ya kan gitu. Ini sama kayak aturan rumah tangga ini. Istri nggak pernah salah, kalau salah balik aturan pertama. Baik. Ada yang mau disampaikan Pak Huda kepada karyawan outsourcing. Ini sekarang karena karyawan outsourcing suka nggak suka, hampir semua lini itu pasti ada perusahaan outsourcingnya. Semua lini, mau mall, rumah sakit, bahkan kampus pun ada begitu ya. Jadi apa yang Pak Huda hendak sampaikan untuk perusahaannya, pemberi kerjanya, dan karyawannya? Silakan. Ya, sebenarnya yang pertama regulasinya dulu perlu ini ya ditata kembali gitu ya. Memang outsourcing ini tidak bisa benar-benar dihilangkan. Di luar negeri pun juga sama, tidak sepenuhnya hilang. Yang perlu kita jaga adalah hak-haknya kan gitu. Hak-haknya. Jadi meskipun tenaga kerja outsourcing itu harus tetap terjaga itu hanya. Nah, permasalahan yang utama itu kebanyakan di masalah pengupahan. Nah, itu yang justru yang perlu kita elaborasi kembali, dirundingkan kembali, karena permasalahan utamanya di pengupahan, bukan di yang lain-lain. Idealnya kan begini, ketika perusahaan pemberi kerja itu memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan outsourcing, dia harusnya berani untuk membayar lebih. Ya, logikanya begitu. Kan begitu. Kenapa? Karena dia nggak perlu maintain itu kan. Betul. Gitu. Nggak perlu memberikan pelatihan dan lain-lain. Itu kan tanggung jawab perusahaan lain. Nah, tanggung jawab perusahaan lain kan ada biayanya. Itu dia harus bayar itu. Itu idealnya seperti itu. Harusnya. Jadi nggak boleh kemudian tutup mata begitu ya. Kebalikannya jadi lebih rendah kan gitu. Outsourcing kan diminati karena biayanya bisa ditekan. Betul. Padahal harusnya ideal, benar. Secara logika idealnya harusnya lebih mahal. Benar. Karena kan outsourcing ini kan dipakai kompetensinya begitu ya. Oh iya juga ya. Tapi itu yang membuat buruh di Indonesia kemarin sempat was-was, karena fakta di lapangan kita lihat pegawai outsourcing atau karyawan outsourcing itu selalu dihargai lebih rendah begitu daripada karyawan tetap. Harusnya tidak demikian gitu ya. Harusnya enggak. Karena bagaimanapun yang disewa itu ada kompetensinya. Benar. Begitu ya. Mungkin belum nyampe kata kompetensi di mereka begitu. Jadi konon kelemahan tenaga kerja Indonesia adalah nggak ngerti nilainya. Gitu. Ya memang
harga kompetensi itu masih terlalu rendah di Betul, Indonesia. di kita ya. Kalau di luar negeri luar biasa Ya, itu. tapi memang kita juga secara ini masih belum terlalu bagus juga ya. Kalau di luar negeri kan setiap tenaga kerja itu, setiap pekerjaan itu ada sertifikasinya, dan itu memang benar dijalankan. Gitu. Kita perjalanan ke sana loh. Ya, Karena jalan even ke sana. tukang buruh pun konon itu harus punya sertifikasi sekarang. Ketika saya interview dengan Pak Ade Prawitro Ya, dari, pertanyaannya kan apakah beneran jalan? nah that's it. Nah. Pengawasan kita selalu bermasalah di Iya. pengawasannya nggak sih? Benar. Ya mungkin tapi yang pasti bukan masalah pengawasan ya kalau Ada beberapa juga selain pengawasan. Apa? Termasuk juga bagaimana mendapatkan sertifikasi itu yang juga harus iya, diawasi. betul. Jadi pengawasannya dari hulu sampai hilir juga gitu. Bener. Sehingga karyawan yang benar-benar certified itu adalah karyawan yang benar-benar kompeten Iya. gitu ya. Oke, ini tinggal dikit lagi lah tugasnya, dikit lagi. Tugas Pak Huda juga, bismillah. Semoga lancar Amin. Di penempatannya. Semoga nggak jauh-jauh dari Surabaya. Sehingga sering ke kampus nanti. Baik, Clickers, terima kasih banyak sudah mendengarkan interview kita hari ini terkait tenaga kerja outsourcing. Jangan lupa kami tim Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya hadir di Klik FM setiap hari Selasa jam 12 siang sampai dengan jam 1 seperti saat ini. Terus apabila Clickers ingin tahu atau ingin bergabung nih, Pak Huda sampai detik ini masih kaprodi.